Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali di dalam belajar sekolah Sabat di program Sekolah Sabat 777. Belajar sekolah Sabat 7 menit setiap jam 7 malam selama 7 hari. Harapan kami kita tetap bersama dalam belajar sekolah Sabat setiap malamnya. Dan kita telah tiba di pelajaran kedua dengan judul hari ini, Buah Terlarang. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat yang berlimpah Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini kami kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya. Sempurnakan doa kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita hari Selasa mengajak kita membaca Kejadian 2, 16 dan 17 dan Kejadian 3, 1 sampai 6. Lalu kita boleh juga lihat Yohanes 8, 44 dan bandingkan kata-kata perintah Tuhan kepada Adam dengan kata-kata ular untuk perempuan. Apakah perbedaan antara perkataan tersebut dan apakah arti dari perbedaan tersebut? Pelajaran kita mengatakan, perhatikan kesejajaran antara percakapan Tuhan dengan Adam dan percakapan Hawa dengan ular. Seolah-olah ular itu sekarang telah menggantikan Tuhan dan tahu lebih baik daripada dia. Pada awalnya ular hanya mengajukan pertanyaan, menyiratkan bahwa wanita itu mungkin salah paham tentang Tuhan. Tetapi kemudian iblis secara terbuka mempertanyakan niat Tuhan dan bahkan menentangnya. Serangan iblis menyangkut dua masalah, yaitu kematian dan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sementara Tuhan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kematian mereka pasti. Kejadian 2:17. Iblis berkata bahwa sebaliknya, mereka tidak akan mati, menyiratkan bahwa manusia itu baka. Kejadian 3:4. Sementara Tuhan melarang Adam makan buah dari pohon tersebut. Setan mendorong mereka untuk memakan buah itu karena dengan memakannya mereka akan menjadi seperti Tuhan. Kejadian 3:5. Saudaraku, dua argumen iblis, keabadian dan menjadi seperti Tuhan, meyakinkan Hawa untuk memakan buah itu. Sangat meresahkan bahwa begitu wanita itu memutuskan untuk tidak menaati Tuhan dan memakan buah terlarang, dia bersikap seolah-olah Tuhan tidak lagi hadir dan telah digantikan oleh dirinya sendiri. Teks Alkitab menyinggung penggeseran kepribadian ini. Hawa menggunakan bahasa Tuhan. Evaluasi Hawa terhadap buah terlarang. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Mengingatkan evaluasi Tuhan atas ciptaannya, Allah melihat bahwa itu baik. Kedua godaan ini, yaitu menjadi abadi dan menjadi seperti Tuhan, adalah akar dari gagasan tentang keabadian dalam agama Mesir dan Yunani kuno. Keinginan akan keabadian yang mereka yakini sebagai atribut ketuhanan mewajibkan orang-orang untuk mencari status ketuhanan juga, agar mereka berharap memperoleh keabadian. Secara diam-diam, secara berpikir, ini menyusup ke dalam budaya Yunani Kristen dan telah melahirkan kepercayaan akan jiwa yang baka, yang masih ada hingga saat ini di banyak gereja. Saudaraku, pikirkan semua keyakinan di luar sana saat ini yang mengajarkan bahwa ada sesuatu yang secara permanen abadi dalam diri kita semua. Bagaimanakah pemahaman kita tentang sifat manusia dan keadaan orang mati memberi kita perlindungan yang begitu kuat terhadap penipuan berbahaya ini? Saudara dan saudariku, semoga melalui pelajaran ini akan memberikan suatu pengetahuan baru bagi kita sehubungan dengan buah pohon pengetahuan dan jahat, dan sehubungan dengan bagaimana Hawa jatuh di dalam dosa. Untuk menutup pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami.
Hari ini kami bersyukur dapat belajar kembali dari pelajaran sekolah Sabat di hari Selasa. Semoga melalui pelajaran ini akan membuat hubungan kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Bila kami mengabaikan dan bahkan meninggalkan perintah Tuhan, maka sama seperti Hawa menjadikan diri kami adalah sebagai Tuhan. Bapa di sorga, Tuhanlah kiranya menuntun kami, sehingga setiap godaan yang datang dari iblis dapat kami tinggalkan, dan kami hanya tetap bergantung kepada perintah yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan telah firmankan bagi kami. Bapa di sorga, berkati semua pemirsa Bakti Channel. Bila ada yang sakit, Tuhan netralisir peredaran darahnya, denyut jantungnya, memperoleh kesehatan dan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Bila ada dalam keadaan duka, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga. Kiranya mereka bersyukur dan menyerahkan hidup dan jiwanya hanya kepadamu. Bila ada yang berulang tahun, berikan sukacita sorga dan sempurnakan sukacitanya, menerima berkat-berkat sebagaimana yang Tuhan kehendaki terjadi atas dirinya sepanjang hidupnya. Bila ada dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, Tuhan menangkan, dan kiranya hamba-hambamu yang harus menghadapi pergumulan dan belum mendapatkan jalan keluar, biarlah mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari Selasa. Dan kami berharap pemirsa tetap membagikan video-video dari kami kepada semua sahabat, saudara, dan kepada siapa saja, agar mereka juga terberkati dengan video yang kita sajikan setiap harinya. Saudara dan saudariku, saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.